Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifada wal-hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalala 'ala khair ibtigha wajhillah wa mudati wa qurbi wa thawabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyaykhuna al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari barakati fid dharaini amin. Sampai mana? Wa kam allaqo? Ya. Oh ya. Wa ma min syarrin ajrin wala ajro ya seperti itu. Ya. Fisun hasin sudah. Wa kam allaqallahu al-adim fi kitabil aziz ala taqwa min khairatin azimatin wa sa'adatin jasimah. Ya, jadi ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Imam Abdul bin Al-Haddad beliau mengatakan, wa kam allaqallahu al-adim fi kitabil aziz. Berapa banyak ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung mengkaitkan ya di dalam Al-Qur'anul Karim dengan ketakwaan ini ya min khairatin azimah, dari kebaikan yang sangat banyak, wa sa'adatin jasimah, ya kebahagiaan yang sangat besar. Azimah, jasimah itu sama. Jadi hakikat ketakwaan itu akan menarik ya kebaikan-kebaikan ya, baik itu kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan yang besar maupun kebaikan-kebaikan yang kecil ya. Di antaranya ya, jadi takwa itu apa kemarin ya, laman Sayyidina Ali ya, al-khawf minal jalil wal amal bid tanzil wal istidad li yaumir rahil ya wal qanaatu bil qalil. Kalau definisinya Sayyidina Imam Hasan Al-Basri ketika tanya siapakah orang yang bertakwa, manil muttaqun ya, alladzina taqaw ma hurrima alaihim ya wa addau mafturida alaihim. Jadi orang yang takwa itu adalah mereka yang ya menghindari, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa itu. Ya, jadi takwa itu bukan tampilan ya. Waduh lek tampilane soleh ngene iku berarti wong takwa. Bukan dari itu. Makanya Rasulullah itu mengisyaratkan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, ada di dalam hati ya. Ada di dalam hati. Yang pertama ya, takwa itu famin dzalika al-ma'iyyatul ilahiyah al-khifdhiyah al-lutfiyah. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang pertama ya, yaitu ya keutamaan ketika seseorang bertakwa, dia akan mendapatkan yang pertama al-ma'iyyatul ilahiyah al-khifdhiyah al-lutfiyah. Jadi dia itu akan selalu ya didampingi, dipantau ya, didekap oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga zahir batinnya. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di dunia, tetapi ketika dia sudah ya pindah ke alam ya yang lebih lama, yaitu alam barzah, alam akhirat. Ya, itu kan yang paling lama. Kalau hidup di dunia itu kan cuman ya 60-70 tahun. Ya. Nah, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Takwalah kalian kepada Allah ya. Jalankan apa yang diperintahkan, jauhi apa yang dilarang. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ketika kita itu menjalankan kewajiban, meninggalkan apa yang dilarang dengan sungguh-sungguh temenan, ya, maka akan menarik kebaikan-kebaikan yang lain, sesuatu yang di luar apa yang kita pikirkan.
Ya, ini semua jawabannya ya. Jadi ada beberapa jawaban di sini. Jadi ya thumbnail apa ya? Jika kita takwa kita dapat apa gitu ya. Ya. Takwa terus kita dapat apa gitu. Ya. Ini yang pertama yaitu didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah kan kita ceritakan Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ya, kalau tidak salah itu Syekh Ma'ruf Al-Karhi ya. Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari itu suatu saat beliau ya tanya sama pamannya. Ngaji, belajar sama pamannya. Terus ditanya, diberikan nasihat oleh pamannya. Wahai ponakanku, ya Sahal, ya wahai Ibni Abdillah, ya Sahal maksudnya. Kamu baca ini sebelum tidur. Ya. Allah ma'i, Allah nadiri, Allah syahidun, ya ilayya. Allah syahidi. Ya, Allah nadirun ilayya. Ya. Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nadirun ilayya. Ya, Allah bersamaku, ya. Allah menyaksikanku, Allahu nadirun ilayya. Allah senantiasa melihatku, mengawasiku. Baca ini ya setiap hari 3 kali sebelum tidur. Dibaca dia. Setiap pagi dibaca 3 kali. Ya. Wahai paman, tanya lagi. Ya. Saya sudah merasakan luar biasa. Ya. Baca lagi tambah lagi menjadi 7 kali. Ya. Dibaca lagi sampai 7 kali. Semakin bertambah. Ya. Tambah lagi menjadi 11 kali. Allahumma Allah syahidi, Allah nadirun ilayya. Ya. Nah, sungguh kamu telah merasakan akan lezatnya ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ya apa lah kate biasa dia berzikir seperti itu ketika kate maksiat akan itu so iling. Allahumma ilu. Allah bersamaku. Melakukan itu so Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu nadirun ilayya, Allah melihatku. Begitu pula ketika dia ditimpa ujian, pas susah, eling kalimat ini, Allahumma Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Ya Allah, ya Engkau berikan aku ujian, tapi aku tahu bahwa Engkau bersamaku. Ya Allah syahidi, ya Rabb, Engkau menyaksikanku. Engkau maha tahu, berarti ujian yang Engkau berikan kepadaku ini jadi sebab Engkau angkat derajatku, Engkau ampuni dosaku. Allahu nadirun ilayya. Ya Allah, mungkin dari ujian ini adalah satu langkah wasilah, karena ujian ini mungkin Engkau ingin aku dekat denganmu. Nah, sampai segitu ya. Mereka orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan setiap apa yang mereka alami, baik itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang enggak mereka senangi, itu sebagai sarana untuk bagaimana membuat mereka husnudzon, dekat, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, ketika dia dapat ujian, musibah, kok gini sih? Ya. Kenapa, apa salahku ya? Kenapa engkau menghukum aku seperti ini, apa salahku? Ya. Ya nang menungso ya salah ya. Kok sik takon apa salahku? Ya, kamu hidup di dunia, kamu berpotensi salah, berpotensi berbuat baik, wis itu tok. Tapi kalau sudah di neraka ya salah, ya di swarga ya apik terus. Itu tok ya. Nah, di dunia ini ya, hitam putih itu tadi. Ya, tetapi ketika orang itu senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara di antaranya tadi yang diamalkan oleh Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Itu pernah kita bahas kalau tidak salah 3 tahun 4 tahun yang lalu itu ya. Itu Masya Allah memang ya luar biasa itu ketika kita ada satu masalah ujian terus eling ya Allah ma'illah syahidi Allah nadirun ilayya, hatiku enteng ya, enteng. Wis gitu diganti lagi, tupin lagi, tambah lagi ya, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah ya. Ping cedak ambek Kanjeng Nabi baca itu ya. Tapi itu di luar sholawat, jadi sholawatnya kita harus punya zikir sholawat sendiri, sediakan waktunya. Nah, terus apa pas qiyamul lail, ya
malam hari habis sholat 2 rakaat ya nangis, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, terus bayangno ya Sayyidi Rasulullah kula kepingin ya ten Madinah ya Sayyidi Rasulullah, nangis ya Sayyidi Rasulullah kula kepingin nggak ada misalnya pengen punya rumah, cek iso gawe ibadah, cek iso gawe anu niatnya yang baik ya. Wadul nang Kanjeng Nabi ya Sayyidi ya Rasulullah ya Allah sih terus kula niku kok males kok ngene gitu. Itu yang membuat seseorang itu terikat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau yang tadi yang pertama terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari takwa itu saja ya akan mendapatkan ini ya. Wattaqullaha wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain itu juga dijelaskan orang-orang yang takwa itu siapa? Apakah orang-orang yang takwa itu orang sing gak tahu nglakoni dosa? Bukan. Ya. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ya, wa idza fa'alu fahishatan ketika mereka melakukan perbuatan dosa. Aw dzalamu anfusahum atau mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Ya, dzakarullah eling Gusti Allah. Ya. Fastaghfaru lidzunubihim mereka istighfar minta ampun ya. Seseorang itu ketika dia itu terjerumus dalam perbuatan dosa, badan Allah tanamkan rasa nyesel, getun di hati ini, terus dia tergerak melakukan kebaikan, istighfar dan lain sebagainya. Maka itu berarti dia tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kebalikannya, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, tidak merasa itu dosa, ya, malah senang, bangga, ya, tidak merasa itu perbuatan dosa. Nah, justru orang yang seperti ini yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal, seseorang korupsi, ya, seorang korupsi, dia tidak merasa perbuatan korupsi itu salah, sampai cengengesan, sampai guyang-guyu, ya, alhamdulillah. Mindalik ya. Maka yang seperti ini adalah orang yang istidraj, dilulu ambil Allah Subhanahu wa taala ya. Kon pengin apa wis tambang emplokon kabeh iku. Ya. Emas nikel ya. Ya. Emplokon kabeh Gus. Ya aspal, beton, semen cor-coran niku ya. Emplokon kabeh iku. Entekno kabeh ya. Padahal di dunia dia melakukan kebaikan. Ya. Tapi kebaikan tadi sirna karena perbuatan dia mendolimi orang lain. Apakah Allah tidak adil? Allah maha adil. Ya. Siapa tadi dia dihukum tadi karena doa orang-orang yang didolimi. Ya. Banyak sekali. Maka hati-hati dengan doa orang-orang yang didolimi. Ya. Hanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia berbuat salah, dia istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada rasa penyesalan sama sekali ketika dia melakukan perbuatan dosa, justru orang ini sing gak dikarep ya ambek Gusti Allah. Orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini yang pertama ya. Itu orang yang bertakwa, dia akan senantiasa didampingi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, wa min dzalik yang kedua. Alif, wa min dzalika ya, ma'iyatul ilahiyah al-khifdiyah al-lutfiyah. Ilmu laduni ya, ilmu laduni. Al-Furqan istibahi wa buku'il iskal ya. Jadi kalau yang pertama tadi al-ma'iyatul ilahiyah al-khifdiyah al-lutfiyah ya, lutfi berarti ya. Al-lutfiyah ya. Kalau punya anak perempuan jeneng Lutfiyah ya. Albi insyaallah punya anak perempuan ya. Amin ya rabbal alamin ya. Kalau Allah Ta'ala takwalah kepada Allah, Allah akan membersama kalian ya. Yang kedua ya,
Di antaranya kalau orang itu bertakwa, kalau yang pertama tadi ya, dia didampingi, dijaga, disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al ilmu laduni. Ya. Ilmu laduni itu apa? Apa ilmu laduni itu? Ilmu yang langsung turun tanpa kita harus belajar bersusah payah. Ya. Ya. Qala Allah Ta'ala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya, ada banyak versinya ilmu laduni itu ya. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian, akan memberikan kalian ilmu. Ya, ilmu laduni itu tidak akan bisa didapatkan kecuali seseorang itu setelah dia ijtihad, ikhtiar, berusaha teman-teman di dalam mencari ilmu. Ya. Berusaha benar-benar dia mencari ilmu, maka Allah akan berikan dia ilmu laduni. Ya. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang Allah berikan tanpa seseorang itu belajar dari kitab atau belajar dari seorang guru. Artinya apa? Dia belajar kepada seorang guru, belajar kepada seorang syekh mursyid, belajar dari kitab sudah dia lakukan. Ya, sudah teman-teman dia lakukan, nah kemudian Allah berikan ilmu laduni. Bukan berarti ilmu laduni itu bisa, gak usah ngaji, cukup ngene tok ae, ya, iki kitab dikenekno. Wah, masuk ilmu nih, ya. Atau kitabnya diobong, dadi awu, campur ambek kopi, diombe. Wah, wis mlebu kabeh ilmune ya, moro nang UGD. Ya, karena itu jadi ilmu laduni. Ya. Ada juga mengatakan ulama ilmu laduni itu adnaha, sing paling cipratan ilmu laduni diantaranya itu ketika seseorang itu mengajarkan ilmu. Allah akan ajarkan dia ilmu yang tidak pernah dia pelajari. Ya. Jadi man allama ilman, allamahullahu ilma malam ya'lam. Ya, siapa yang mengajarkan ilmu, ya, menularkan satu ilmu, maka Allah akan mengajarkan dia ilmu yang belum pernah dia pelajari, sehingga ono di kitab. Ya, lah itulah utamanya ilmu. Kita menyebarkan ilmu, kita mengajarkan ilmu. Justru ilmu itu semakin bertambah. Ya, semakin bertambah. Kalau harta kan kalau harta kan dohirnya ketika dia diberikan kepada orang lain kan nilainya berkurang, ya. Tapi di sisi Allah yang disedekahkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyazdad. Ya, jadi ilmu laduni. Berarti maksudnya apa? Orang sing belajar ilmu terus dia takwa. Ya. Ngaji tapi dia benar-benar ngajeni awake. Ya. Kalau kita ini ngaji tapi sih gurung sampai tahap ngajeni awake. Apa sih ngajeni awake iku? Ngajeni awake ketika kita belajar bismillahirrahmanirrahim. Ngerti tentang halal haram. Ya. Mari belajar dalam selesai kita ngaji dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Gak oleh. Iki aku mari ngaji iki gak oleh. Haram. Ya, terus kita lakukan, kita hindari. Nah itu berarti ngajeni awake. Ya, tahu tentang keutamaan sholawat. Akhirnya tiap hari gak pernah lepas dari membaca sholawat. Tahu keutamaan baca Al-Quran. Dia berusaha setiap hari jangan sampai gak baca Quran. Tapi ketika kebalikannya, ya, kalau yang pertama tadi itu berarti dia ngajeni awake. Ketika dia tahu fadilah sholawat, tapi justru gak tahu sholawat. Ketika tahu fadilahnya sedekah, tapi justru tambah gak tahu sedekah. Ketika tahu fadilahnya bagaimana seseorang itu baca Quran, tidak dia lakukan. Bagaimana fadilahnya orang itu menjaga sholat, tidak dia lakukan. Itu berarti dia tidak ngajeni awake, ya. Jadi ngaji mripate tok, ngaji tok dulu, tapi tidak dia lakukan. Ya, itu memang ya kita kan seperti itu, ya. Tapi itu tidak boleh jadi alasan, ya. Jangan kita jadikan alasan lah apa ngaji lek gak diamalno. Berarti gak usah ngaji sekalian, jangan. Berarti itu tipu daya syaitan. Ya, tipu daya syaitan. Ya, berarti sama halnya juga, ya. Lapo sepedaan. Ya. Lapo sepedaan. Ibarat kita punya sepeda sisine piro, Lip? Anggap 155, ya. Lapo lah kon Alif duwe sepeda sisine 155 tapi mlakune 20 tok, 30 tok. Apakah setiap hari harus digeber terus, Liv? Gak mungkin kan?
disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Lebih juga misalnya ya, apakah setiap hari kan ngegas sepedamu 80 terus kok boring nang ini lesan puro ya, gak mungkin sampai ngawang-ngawang ini ya, gak mungkin kan ya, soalnya apa aman sepeda di sini 110 iki nek mlaku ini berarti gak ngamalno ya, enggak seperti itu juga ya, disesuaikan dengan kebutuhan itu memang kita ya. Tapi lek wis tahapnya sudah kelas super baik misalnya ya, sini piro nih 1000 cc ya, di sirkuit jauh berarti harus digas, paham ya, logika analoginya yang simpel seperti itu. Sama juga kita mengamalkan ilmu, kita kan nggak bisa langsung 100% kita amalkan ya. Coba misalnya Alif ya atau Lutfi misalnya mengamalkan ya, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, katakan bagi orang-orang mukmin ya pripate dijogo ya. Orang Lutfi ngajar ono muridé wedok urun wedok kan. Jadi anak-anak gini ya, menjaga mata ya, mungkin juga kan Alif Parkerjo ya itu harusnya menjaga mata ya, gak bisa itu ya. Jadi ketakwaan itu ada di dalam hati, dan ya justru insya Allah kita dan kalian semua sudah mengerti, sudah tahu ya bagaimana mensikapi yang namanya ilmu itu ya. Karena kan kita juga gak mungkin kayak orang-orang sing apa nih foto pribadi diobong, boleh apa disirik. Jangan ini itu kan ya. Atau misalnya Alfi merang kerjaan diketok celonoe. Cingkrang. Apa ini isbal. Ya. Isbal jauh dari surga, ya. Bukan golongan anak, bukan itu ya. Bukan seperti itu, tapi bagaimana kita itu benar-benar menjalankan ya syariat ya. Gak hanya cek ketok sunnah ngono tok ya, cek ketok sunnah tak duan mbak aku itu sunnah ya. Ya ada sunnah-sunnahane ya. Jadi seperti itu ya, makanya ilmu laduni itu adalah ilmu yang Allah berikan ketika seseorang sudah teman-teman bertakwa, dia mengamalkan ilmunya. Lek kita kok isi angel kate golek ilmu laduni ya. Ya. Kok iso nyasar koyo wong sing gene sing hilang arah iku. Akeh kan macam ya. Ora tahu ngaji, ora tahu salat ya. Moro-moro popo ya, loro iso ngobati wong. Ya. Baru ngomong aku iki nabi ya. Aku ketemu malaikat Jibril ya. Moro aku ngerti basa semut ya. Basa cacing dan sebagainya. Saya gak tahu dilakoni tapi omongane wis akeh. Hakikat apa kan gak salat, waduh sing penting atine ikhlas ya. Sing penting ikhlas terus nyambung nang Gusti Allah ya. Salat iku tingkatane wong ini ya. Lek tingkatanku iku wis ati nyambung nang Gusti Allah wis sudah. Allah ndak butuh gerakan salat saya. Iku ya. Iku wong sing kepengin golek penake tok iku. Ya, wong kok ngono lek kalau ketemu orang yang seperti itu ya. Jangan dolen marung ya. Ya iya. Jangan marung, tapi sadurunge marung ya ojo mangan sampean golek mangan opo-opo ya, tak jak marung sing enak ya, kon peseno panganan sing enak wong delek ning ngarepmu ya, gak usah kok traktir opo-opo lho nang gak sampean gak boleh makan ya, karena itu makan itu tingkatan orang yang rendah ya. Sampean cukup melihat saya yang makan, sampean yang kenyang ya, lu gak iso ini. Nah, seperti itulah hakikatnya. Ini pernah terjadi ya kepada seorang ulama ya, ulama sufi yang dia itu mendengar satu kabar di satu kota itu ada orang yang dia tuh makomnya tinggi. Saking tinggi makomnya dia tidak mau menjalankan syariat. Ya. Dia tidak mau menjalankan syariat. Aku tidak usah sholat ya. Yang sholat itu hatinya ya. Hati sudah sambung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Akhirnya sama ulama ini kalau tidak salah namanya itu Nasruddin namanya ya. Nasruddin itu adalah seorang ulama sufi tapi bawaannya itu ya endek cilik lemu. Jangan bayangkan seseorang tahu, saya tahu ada iya sekel. Saya tahu ada di pikiran Anda, bisa saya tahu ya. Ya, tapi kurang lebih seperti itulah beliaunya ya. Ya, ditekani. Nah, sampean Anda ini seorang yang mengatakan bahwa sampean ini orang yang alim ya. Sampai tingkat tasawuf ini, oh iya ya,
saya ini sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tampilannya tampilan Imam Kena. Baiklah ya. Saya ingin ngajak Anda jalan-jalan sambil kita ngobrol tentang tasawuf. Diajaklah ya tadi orang itu tadi sama bukan BPS ya. Anggap sama ulama tadi itu, sama si Nasruddin tadi itu. Ya. Diajak jalan keliling kota, muter. Ya. Tuhan, sampean ajak saya kemana? Oh sebentar ya. Saya ini kita tuh harus ya mensyukuri nikmat Allah berupa kaki ini untuk kita jalan-jalan ya. Kita harus jalan kaki. Padahal wong iki mang duwe keledai sapa Nasruddin tadi itu. Biarkan saya naik keledai, jangan, enggak boleh. Ya. Berarti kalau Anda naik keledai berarti Anda tidak mensyukuri nikmat kaki itu tadi. Oh iya. Iki wong goblok ya. Wong keminter digobloki, ya wong minter. Ya, dijak keliling muter kota lewat apa? Pinggiran kota gunung-gunung itu akan kesel, luwe. Ya. Nah, sekarang mampir warung. Ya. Sampai akhirnya mampir di warung itu tadi. Ya. Si Nasruddin tadi itu dia pesen menu semua banyak. Ya. Si Syekh tadi dudukkan di depannya. Ya. Dudukkan di depannya, dia makan, ya. Makan dia makan. Loh enggak, sih sebentar. Tunggu saya selesai makan. Ya. Kalau saya selesai makan habis nanti baru saman pesen, terserah mau pesen apa. Ya. Selesai makan. Ya. Selesai, orang ini mau makan sekarang gini, enggak boleh. Ya. Anda orang hakikat. Ya. Saya orang syariat, berarti saya syariat, saya harus makan untuk memenuhi energi saya. Sangat saman orang hakikat. Ya. Berarti saman enggak usah makan, cukup saman lihat saya makan, sama sudah kenyang. Karena saman enggak perlu sholat, cukup hati ini sing ikhlas, ya sholatnya bisa. Jahannya orang ini kalah, ya kalah isin malu. Ya, akhirnya disadarkan oleh si Nasruddin tadi itu. Gak usah pakai dalil, wis, gak pakai kitab. Ya, jadi memang ada orang yang seperti itu. Makanya kalau kita itu sih makomi sih syariat, ya. Gak usah kate lapola istilahnya ya. Lapola kate macam seperti itu, ya. Nah, ini ya hakikat dari buah dari takwa yang kedua. Yang ketiga, wa midzalika al-furqan indal istibah wa wuqu'il iskal, ya. Yaitu takwa itu akan menjadi furqan, alarm, ya. Indal istibah wa wuqu'il iskal. Ketika kita terjatuh dalam keraguan, ya, sesuatu yang samar-samar, ya, dan ketika kita terjerumus dalam satu perkara yang syubhat, ya. Nah, takwa itu ibarat seperti lampu di dalam hati. Ya, ketika kita dalam kegelapan, apa yang kita cari? Ya, lampu, cek ketok. Ya, dalan iki arahnya nang ndi? Dalan iki apakah ada durinya atau ada lubangnya atau tidak? Ya, takwa itu tadi adalah cahaya. Nah, itu. Jadi, ketika seseorang itu bertakwa, ketika dia mendapatkan satu problem dalam kehidupannya, ketika dia benar-benar bertakwa, Allah ternyata kasih jalan keluar. Ya, Allah kasih jalan keluar dari arah yang tidak dia duga. Ya, banyak sekali ya. Nah, kemudian wal kafaroh bisaiat, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Satu contoh diantaranya ya. Al-Jum'ah, sholatul Jum'ah, ya, as-sholatul khamsi wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna ma lam tughsyal kabair, ya. Contoh simpelnya yang paling gampang. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sholat 5 waktu. Kemudian dari hari Jumat ketemu hari Jumat yang selanjutnya. Bulan Ramadan ketemu Ramadan tahun depan. Itu akan menjadi penghapus dosa selama dalam jeda waktu tersebut kita tidak melakukan dosa besar. Ya. Loh, sholat pokok subuh nang duhur. Duhur nang asar. Asar nang maghrib. Maghrib nang isya. Balik meneh ketemu subuh. Di rentang waktu tersebut kita tidak melakukan dosa besar. Tidak syirik, tidak zina, tidak berbuat zalim kepada orang lain, tidak durhaka kepada orang
orang tua dan dosa besar yang lainnya, maka dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kayak mati Kanjeng Nabi. Berarti kan orang yang menjalankan ini tadi, sholat dijaga, sholat Jumat dijaga, puasa Ramadan dijaga, berarti termasuk predikat orang yang bertakwa. Ya, Jumatan, sholat Jumat kemarin ketemu Jumat depan. Dalam seminggu kita tidak melakukan dosa besar. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kenapa kok demikian? Ya, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Bagaimana tidak? Ya, sholat Jumat kita dari rumah, ya, mandi sunnah sholat Jumat. Dosanya berkukuran dengan air tetes air mandi ketika mandi di hari Jumat. Ya, apalagi mandinya Ghuslul Akbar. Lebih ya. Oh ya. Ya, lagi lah wis buat kabeh Ghuslul Akbar, ya. Tapi walaupun misalnya kita tidak ada sebesar, sunnah dianjurkan niat ya Ghuslul Akbar ketika berangkat sholat Jumat. Jadi misalnya masjid wis tarhim, kita mau berangkat sholat Jumat, ojo mek niat mandi nawatul husla li sunati yaumil Jumat, tidak ya. Nawatul husla li rafil hadasil akbar. Ya. Fardholillahi ta'ala, enggak apa-apa. Ya. Niatkan seperti itu malah dianjurkan. Cek oleh pahala double-double. Ya. Dosa kita gugur. Mari ngono, ya. Pakai baju putih. Niat menghidupkan sunnahnya Kanjeng Nabi. Ya. Gugur dosa kita. Ya. Marono njemuk siwak, pakai siwak. Ya. Ngesak siwak itu dapat pahala. Ambil tasbih, ngesak tasbih. Pakai wewangian. Ya, tapi wewangian ini kudu njemuk toko laundry lho ya. Ya, iki sing tuku sing halal ya. Mantap ya. Pakai wangi-wangian. Ya. Pakai putih, pakai wangi-wangian, niat syiar. Itu termasuk takwa. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sopo sing mengakukan syiar agama Allah, baik ucapan, baik perbuatan, baik tampilan, itu termasuk bagian dari ketakwaan hati. Ya, jadi ono wong sing apa kata nggak putih-putih kayak wong di Timur Tengah ya, sam iki di Indonesia iki sam lho. Sam, iki ini termasuk mengakukan syiar Allah, iki sunnah, pakai putih-putih iki. Awakmu gelem tak gane putih-putih tapi tak bungkus kaya londong. Tak salati kon, aku gelem aku dadi imam tapi kon salat tak salati ndek ngarep. Ya lek sik ngomel ae. Ya, sik julid ae ya. Nah, terus berangkat ke masjid. Budal nang masjid. Jalan kaki ya. Satu langkah dihapus dosa. Diangkat derajat, dapat pahala. Melakuni berapa langkah wis nang masjid? Piro bisa? Dihapus ndak dosanya? Dihapus dosanya, ya. Mulai padha dalan moro ketemu koncone, "Assalamualaikum," salaman. Mamin muslimin yaltaqiyani wa tasafahani, ya. Tidak ada dua orang muslim ketemu salaman, ya, kecuali dosa mereka rontok sampai kedua tangan itu dilepaskan. Ya. Rontok dosane, ketemu koncone mesem ya. Ya apa kabari? Alhamdulillah sae walaupun tanggal tuwek ya misalnya ya. Mesem-mesem ya. Nah, iku sedekah. Ya. Udah masuk masjid ya. Dahulukan kaki kanan, itu kan sunnahnya Kanjeng Nabi. Malaikat situ tiap Jumat ya di depan pintu masjid nyateti siapa yang datang. Ya. Oh, si fulan datang di sini ya. Jam 11 wis teko nang masjid. Oleh unta. Ya. Rodok telat titik oleh sapi. Rodok telat maneh oleh wedhus. Ya. Tekoni pas pengurus takmir wis pengumuman. Ya, wis cedek azan oleh endok. Kalau sudah khotib naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wis ditutup malaikat. Ya. Pulang sholat Jumat, pulang dari sholat bersih dosa kita. Ya. Ketemu Jumat meneh. Makanya ya ada Kanjeng Nabi mukafiratun lima bainahuna ijtatun batil kabair, dengan catatan kita tidak melakukan dosa
dosa besar. Ya. Nah, kayak ngono tadi itu termasuk bagian dari takwa ya. Allah alam bisawab ya. Selanjutnya kitab Risalatul Muawana. Lutfi sampai mana lu? Wa syara'a lahu wa li ummatihi ya. Ma wasabihi Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Oh ya. Wa faddala dinahu ala sairil adyan. Ada ibu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'a lahu wa li ummatihi ma wasa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Wa faddala dinahu ala sa'iril adyan. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi. Wa ja'ala ummatahu khayra ummah yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya ini ya. Setelah kemarin Al-Imam Abu Haddad di dalam muqaddimah kitab Risalatul Muawana ya, itu menjelaskan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Dermawan, Maha Pemberi rizki ya. Kemudian mengutus Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi untuk diutus untuk seluruh manusia dan jin, kemudian menurunkan Al-Qur'an ya. Fihi hudan linnas, di dalam Al-Quran itu ada petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa syara'a lahu li ummatihi ma wassa bihi Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ya. Jadi syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna dari syariatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keistimewaan ya, mengutamakan agama tersebut dari seluruh agama yang lain. Inna dina indallahil Islam ya. Wa ja'alahu akrama khalqi alaih. Dan Allah menjadikan ya Nabi Muhammad tersebut adalah makhluknya yang paling mulia. Ya. Kalau sudah yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi itu semuanya menjadi mulia. Ya. Nasabnya Rasulullah ya menjadi mulia ya karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, agama Islam menjadi mulia karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya menjadi khairu ummah. Sebaik-baik umat ya karena umatnya Kanjeng Nabi. Tapi ono syarate ya. Gak mek seneng-seneng tok, alhamdulillah kita dijadikan umat yang terbaik. Ya iya, tapi ono syarate. Ya. Ono syarate lek kepengin diakoni umat yang terbaik. Iya wis memang jadi umatnya Nabi Muhammad, tapi ono syarate. Kepengin dijadikan umat yang terbaik, apa itu? Ya. Yu'minuna billah wal yawmil akhir. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Nah, kalau orang itu hidup tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka apa tujuan hidupnya? Ya. Apa yang dia cari dalam hidupnya? Hidup hanya ya dari kecil dewasa cari uang sukses, terus habis itu punya anak mati selesai. Ya, make gitu toh. Ya. Tidak. Tapi ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, ya, maka dengan iman tersebut dia menjalani kehidupan akan penuh dengan yang namanya amanah dan tanggung jawab. Gak hanya sekedar hidup, ya, makan, minum, turu, kerja, selesai. Makan, minum, turu, kerja, selesai. Makan, tidak seperti itu, ya. Itu adalah kehidupan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu beriman, kerjanya ketika dia bekerja bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kerjanya tersebut adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia mendapat kelebihan rezeki karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia infakkan, dia sedekahkan. Ketika dia mencari rezeki, ya, mencari nafkah,
Karena dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak gampang serampangan bagaimana dia memasukkan rezeki ke dalam mulutnya kecuali dari barang yang halal. Ya. Wong ngaku iman nang Gusti Allah, ya. Tapi sik korupsi. Itu berarti dia tidak iman. Ya. Korupsi, entek-entekan, ya. Berarti dia tidak iman. Kenapa? Kalau dia iman, dia tidak akan korupsi. Kalau dia itu percaya hari akhir, kalau dia percaya bahwa hari kiamat semua akan mendapatkan balasan dari setiap apa dia berbuat, dia tidak akan melakukan kejahatan. Nah, berhubung imane iku gak kuat, ya lebih kuat emane, ya. Waduh, eman rek iki lek dimanipulasi iso keuntungannya sekian M. Ya. Sekian akhirnya korupsi itu contoh kecil seperti itu. Nah, supaya kita itu dijadikan umat yang terbaik, yaitu adalah dengan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya. Menyerukan, memerintahkan kebaikan dan melarang dari perbuatan mungkar, ya. Kemudian Alwi wa yata'awanuna 'alal wa yata'awanun 'alal birri wat taqwa wa la yata'awanun 'alal itsmi wal 'udwan wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yatawasawna bil haqqi was sabri wa yujahiduna fi sabilillahi wa la yukhafuna fillahi laumata laim min ahli zaygi wal khidlan. Nah, ini ya. Pertama ya, kalau kita kepingin dijadikan umat Kanjeng Nabi, umat yang terbaik, ya. Yang pertama tadi iman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian memerintahkan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian saling tolong menolong, membantu alal birri wat taqwa, ya. Saling tolong menolong di dalam perbuatan baik dan saling tolong menolong di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala yata'awanuna 'alal itsmi wal udwan. Jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, menyebarkan permusuhan, ya. Seperti sekarang ini, ya. Ngakuni umat Kanjeng Nabi, ya. Tapi malah ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong bagaimana menyebarno dosa, ya, memviralkan perbuatan dosa dan memviralkan bagaimana orang itu cek musuhan, ya, mencari sebab bagaimana seseorang itu bisa bermusuhan, ya, walaupun sebab itu dibuat-buat, walaupun sebab itu hoak atau bohongan, ya, dibuat coba carane wong iku musuhan, ya. Fahaula, maka orang-orang yang senang menyebarkan permusuhan, haula junudul iblis, ya. Wong sing seneng nyebarno dosa, ta'awun alal ismi wal udwan, terus seneng nyebarno ya apa carane iki ambek iki musuhan, ya. Gak seneng delok wong akur, ya apa carane iki musuhan, ya. Itu termasuk bala tentarane iblis, ya. Jadi ini iblis apa? Enak wis. Iki meringankan dosa saya, meringankan pekerjaan saya. Ya, wong ini musuhan-musuhan, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Maka kita sebagai umat Kanjeng Nabi harus sebaliknya, ya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling bantu-membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang hilang justru sekarang ini kalau bukan kelompoknya gak dibantu. Ya. Kalau bukan kelompoknya enggak ada istilahnya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Lek buku untuk kelompok ya tak musuhi, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Wa yuqimus shalah wa yu'tunaz zakah, ya. Mendirikan salat, menunaikan zakat. Wa yatawasawna bil haqqi was sabri. Saling memwasiati di dalam kebenaran dan saling mewasiati untuk senantiasa bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus
Wa yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Terus wala yakhafuna fillah laumata laim min ahli zaihi wal khidlan. Ya, la yakhafun fillah laumata laim, ya. Jadi tidak takut, ya, selama itu tujuannya untuk Allah, karena Allah dan di jalan Allah, tidak takut laumata laim. Laumata laim itu cacian, nyinyiran, ya, orang-orang ahli zaihi wal khidlan. Orang-orang yang terganggu dengan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Orang-orang yang nggak nyaman ketika ada orang berbuat baik. Ono ndak? Wake, ya. Wah, iki sing no maju, sadus iki ganggu kudu amene, ya. Kudu gak oleh ngimami, ya. Kok niki sik enom kene sing tuwek sing lebih pengalaman. Padahal ya maaf ada bacaan sing lawas iku, ya, Fatihah morat marit. Ya. Fatihah morat marit, ya. Ono sing enom tampil, ya, merasa tersaingi. Ya. Merasa tersaingi. Kepingin ini dadi apa? Ya. Terus kepingin ini dadi apa? Imam abadi. Atau bahasa niku takmir abadi, gak boleh ada yang menggantikan, ya. Kalau orang itu hatinya baik, itu senang ketika ada orang-orang, anak-anak muda yang lebih muda yang melanjutkan kebaikan, itu mereka tambah senang. Orang-orang yang sing hati ini, ya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu justru tambah senang, ya. Senang berarti ada yang ada yang membantu untuk perjuangan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sering coba kita dengar ceritanya dari guru-guru kita, para masyaikh, termasuk di antaranya Abu Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Ya. Ketika ada beberapa orang, ya, yang biasa nyantri kepada beliau, ya, kemudian ternyata santri tersebut pindah ngaji ke tempat lain, ya. Dikarenakan ternyata yang itu masih fresh, pembahasannya lebih mendalam, ya. Dia diwaturi gimana ya apa iki, ya bahasanya kita sekarang, ya apa santrimu akhirnya ngaji nang kono, ya. Ya apa iki ini gak baik ini, apa jawab beliau? Alhamdulillah, ya. Tambah seneng aku, berarti pekerjaanku, tanggung jawabku berarti tambah enteng, ya. Ono sing bantu, bukan malah justru sebaliknya, ya. Waduh, lahanku direbut, ya, marketku direbut, ya, pasarku mulai diambil alih. Nauzubillah min dzalik, ya. Makanya kalau kita itu sering ngaji, baca kitab-kitabnya orang-orang sholihin, ya, datanya yang kita baca ini, ya, itu, ya, akan semakin membuat hati kita itu terjaga, ya. Hati ini gampang ditoto, orang gampang gubuan kalau pada sekarang. Ada orang gini gubu bingung, wah kok gini. Ketika kita semakin sering baca nasihat daripada aslafun sholihun, ya, gampang terkontrol, ya. Kita akan menjadi orang yang tidak merasa memiliki, ya, tidak merasa memiliki, tapi sama-sama merasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta